Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Esti Ayratnasari dengan NIM 24990100030. Saya berasal dari Prodi S2 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi mengenal rasio. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua topik pembahasan, yaitu yang pertama, rasio bagian terhadap bagian, dan rasio bagian terhadap keseluruhan. Sedangkan topik yang kedua yaitu rasio pada durasi waktu. Di sini terdapat permasalahan pertama. Pada bulan Juni, total penjualan bibit tanaman hias dan tanaman obat sebanyak 72 bibit. Rasio angka penjualan tanaman hias dan tanaman obat adalah 4:5. Pemilik toko ingin mengetahui jumlah tanaman yang terjual di toko herbal tani. Lalu, bagaimana cara menghitung jenis tanaman apa yang paling banyak terjual? Yang kedua, berapa rasio jumlah tanaman hias yang terjual dengan seluruh tanaman? Yang ketiga, berapa rasio jumlah tanaman obat yang terjual dengan seluruh tanaman? Dan yang keempat, berapa jumlah tanaman hias dan tanaman obat yang terjual? Kira-kira bagaimana ya? Coba kita selesaikan permasalahan yang pertama. Rasio penjualan tanaman hias dan tanaman obat adalah 4:5. Kita bisa ubah ke dalam bentuk tabel seperti berikut. Di mana rasio tanaman hias adalah 4, kemudian rasio tanaman obat 5, dan jumlah tanaman obat dan tanaman hias tadi ada 72. Sehingga rasio untuk jumlah keseluruhan adalah jumlah dari rasio tanaman hias ditambah rasio tanaman obat, yaitu 4 ditambah 5 sama dengan 9. Seperti yang kita lihat pada tabel, dari angka 9 menjadi 72, kira-kira dikali berapa ya? Ya, betul. 9 harus dikali dengan 8 agar hasilnya menjadi 72. Kita lakukan hal yang sama pada tanaman hias dan tanaman obat agar kita mengetahui berapa jumlah tanaman hias dan tanaman obat dengan cara mengalihkan bilangan rasio tersebut dengan angka 8. Dari yang pertama, tanaman hias ada 4 dikali 8. Berapa jawabannya? Ya, jawabannya 32. Kemudian, selanjutnya tanaman obat. Kita lakukan hal yang sama, di mana rasionya 5, kemudian kita kalikan dengan angka 8. 5 dikali 8 jawabannya berapa? Ya, 5 dikali 8 jawabannya 40. Selanjutnya, kita bisa menjawab seluruh pertanyaan yang telah diberikan. Dari yang pertama, jenis tanaman yang paling banyak terjual adalah tanaman obat. Yang kedua, rasio jumlah tanaman hias yang terjual dengan seluruh tanaman adalah 4:9. Kemudian pertanyaan yang C, rasio jumlah tanaman obat yang terjual dengan seluruh tanaman adalah 5:9. Kemudian pertanyaan yang terakhir, jumlah tanaman hias yang terjual adalah 32, sedangkan tanaman obat yang terjual adalah 40 tanaman. Ya, apakah kalian sudah paham sampai sini? Kalau sudah, kita lanjut ke permasalahan 2. Di sini terdapat soal Tigor akan menanam 6 jenis bibit tanaman obat yang akan ditanam di kebun belakang rumah. Tanaman tersebut memiliki masa panen berbeda-beda. Masa panen tersebut disajikan dalam tabel berikut, di mana kumis kucing memiliki masa panen 12 minggu, lengkuas memiliki masa panen 1,5 tahun, jahe merah 3 bulan, kencur 6 bulan, buah merah 3 tahun, dan kemangi 30 hari. Pertanyaannya, yang pertama, tanaman obat mana yang memiliki masa panen paling cepat dan paling lama? Yang kedua, tuliskan rasio masa panen jahe merah terhadap lengkuas dalam bulan. Yang ketiga,
Tuliskan rasio masa panen kencur terhadap lengkuas dalam tahun. Yang keempat, tuliskan rasio masa panen jahe merah terhadap kumis kucing dalam minggu. Dan yang terakhir atau kelima, berapa kali kencur dan lengkuas dapat dipanen dalam satu kali masa panen buah merah? Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Coba perhatikan hubungan antar satuan waktu pada tabel di samping. Di tabel tersebut sudah disajikan beberapa satuan waktu dan persamaannya, di mana 1 menit itu sama dengan 60 detik, 1 jam 60 menit, 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 4 minggu, dan seterusnya. Nah, setelah kalian menyimak tabel hubungan satuan waktu sebelumnya, kalian dapat menyelesaikan jawaban yang ada pada permasalahan kedua. Dimulai dari pertanyaan pertama, tanaman obat yang memiliki masa panen paling cepat yaitu kemangi dengan masa panen 30 hari. Sedangkan yang paling lama yaitu buah merah yaitu selama 3 tahun atau 1095 hari. Kemudian pertanyaan kedua, rasio masa panen jahe merah terhadap lengkuas hitungan bulan yaitu 3:18, sama dengan bisa disederhanakan menjadi 1:6. Kemudian pertanyaan yang ketiga, rasio masa panen kencur terhadap lengkuas dalam hitungan tahun yaitu 0,5 dibanding 1,5, atau kita bisa mengalihkan kedua ruas dengan angka 2 sehingga diperoleh hasil 1:3. Kemudian yang keempat, rasio masa panen jahe merah terhadap kumis kucing dalam hitungan minggu yaitu 12:12 atau sama dengan 1:1. Dan pertanyaan yang kelima atau yang terakhir, masa panen kencur yaitu 6 bulan, masa panen lengkuas 1,5 tahun atau sama dengan 18 bulan, dan masa panen buah merah yaitu 3 tahun atau 36 bulan. Sehingga untuk memperoleh banyaknya kencur dapat dipanen dalam satu kali masa panen buah merah yaitu dengan cara membagi 36 dengan 6 sehingga diperoleh 6. Jadi kencur dapat dipanen sebanyak 6 kali dalam satu kali masa panen buah merah. Sedangkan untuk mengetahui banyaknya panen lengkuas dalam satu kali masa panen buah merah yaitu dengan cara membagi angka 36 bulan dengan 18 bulan sehingga diperoleh hasil 2. Sehingga lengkuas dapat dipanen sebanyak 2 kali dalam satu kali masa panen buah merah. Apakah sampai sini kalian sudah paham atau masih ada yang ditanyakan? Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke games MBG. Nah, di sini saya memiliki kertas menu MBG kelas 6, rasio satuan dan rasio waktu. Kemudian, saya memiliki beberapa menu MBG yang bisa diambil oleh peserta didik. Di antaranya, saya memiliki 5 menu yang dapat diambil oleh peserta didik. Yang pertama ada yang berbentuk kotak susu, kemudian nasi, ada yang berbentuk sayur, kemudian tempe, dan yang terakhir ada yang berbentuk ikan. Nah, cara bermainnya yaitu murid mengambil satu kertas menu MBG kelas 6, kemudian kalian bisa maju ke depan kelas dan mengambil menu MBG yang sudah ada di depan kelas nantinya. Jadi ini sistemnya yaitu dengan TGT, di mana setiap kelompok ada 5 anggota. Jadi setiap anggota nanti mendapatkan tanggung jawab untuk menjawab satu soal. Dan itu sistemnya nanti cepat-cepatan dengan kelompok yang lainnya. Oke, kita langsung saja coba permainan MBG ini. Nah, di sini saya sudah membawa lembar kerja menu MBG kelas 6. Kemudian, selanjutnya saya mencoba untuk mengambil salah satu menu, yaitu yang berbentuk susu kotak. Nah, menu ini ditempelkan ke lembar kerja menu MBG kelas 6. Kita menggunakan lem kertas untuk menempelnya. Nah, menu pertama saya akan menempelnya di sini. Nah, di sini ada soal
Di gudang Toko Maju Jaya terdapat 200 dus sembako, 75 dus makanan ringan, dan 50 dus minuman. Tentukan rasio makanan ringan terhadap seluruh dus. Coba kalian selesaikan permasalahan satu yang ada pada MBG ini. Baik, apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Coba kita cek bersama-sama apakah jawaban kalian sudah benar atau belum. Baik, selanjutnya saya akan mengambil menu yang kelima atau menu yang terakhir. Di sini ada menu ikan. Kita tempelkan terlebih dahulu. Nah, kita tempel terlebih dahulu. Nah, setelah sudah ditempel, coba kita lihat soalnya. Soalnya yaitu Ani mempunyai durasi menonton TV 4 jam, durasi Budi 6 jam, dan durasi Cici 3 jam. Berapakah rasio durasi menonton TV Ani terhadap Budi? Coba kalian cari tahu jawabannya terlebih dahulu. Nah, apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Nah, berikut ini tampilan lembar kerja menu MBG kelas 6, rasio satuan dan rasio waktu yang sudah ditempelkan seluruhnya menjadi seperti ini. Nah, tidak terasa ternyata kita sudah di penghujung pembelajaran. Menurut kalian, bagaimana pembelajaran kali ini? Apakah kalian suka dengan video pembelajaran ini? Apakah kalian sudah paham materi rasio bagian terhadap keseluruhan dan rasio pada waktu? Nah, sekian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.